Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Agung Maulid Rami, Tia Sangga Lestari, dan Salman Nur Hamidah yang akan menjelaskan tentang analisis angka kesembuhan, angka pengobatan lengkap, dan angka keberhasilan pengobatan terhadap pasien tuberkulosis 2016 di Kabupaten Kota Jawa Tengah. Dan adapun kita mengambil analisis ini karena berdasarkan data Kemenkes Republik Indonesia, penyakit tuberkulosis ini merupakan penyakit nomor 3 dan penyakit pada semua kelompok usia dan nomor 1 dari golongan penyakit terinfeksi. Berdasarkan hal tersebut, kita akhirnya mengajukan untuk menganalisis kasus ini. Dan adapun identifikasi masalah, di sini adalah menanyakan adakah pengaruh angka kesembuhan, angka pengobatan lengkap, dan keberhasilan pengobatan terhadap jumlah angka kematian pasien penderita tuberkulosis di Kabupaten atau Kota Jawa Tengah selama masa pengobatan. Dan tujuan studi kasus ini adalah untuk mengetahui pengaruh aspek keberhasilan pengobatan serta kesembuhan pasien penderita tuberkulosis di Kabupaten Kota Jawa Tengah terhadap jumlah kematian selama pengobatan. Identifikasi masalah ini kita membuat agar kita bisa mengerti bagaimana cara menentukan model regresi yang tepat dan sesuai, juga sebagai bahan literatur dalam analisis regresi linier berganda. Selanjutnya, di bab 2 ada tinjauan pustaka. Angka kesembuhan. Angka kesembuhan adalah angka yang menunjukkan persentase pasien baru TB, baru BTA, positif yang sembuh setelah selesai masa pengobatan. Yang kedua, ada angka keberhasilan pengobatan, yaitu angka yang menunjukkan persentase pasien baru TB, baru BTA positif yang menyelesaikan pengobatan baik sembuh maupun pengobatan lengkap. Yang ketiga, ada analisis regresi, yaitu merupakan analisis hubungan antar dua variabel atau lebih. Di uji asumsi klasik, yang pertama ada uji linearitas, yaitu digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen dan variabel dependen, apakah mempunyai hubungan yang linier secara signifikan atau tidak. Kemudian, yang kedua ada uji normalitas, yaitu uji yang digunakan untuk melihat apakah residual dari data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya, ada uji homoskedastisitas, yaitu digunakan untuk mengetahui apakah ada beberapa varian populasi yang sama atau tidak. Selanjutnya, di uji multikolinearitas, yaitu digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Ada uji korelasi. Korelasi adalah istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linear antar dua variabel atau lebih. Kemudian ada uji F atau biasa disebut uji simultan. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koefisien regresi secara bersama-sama terhadap variabel independen. Kemudian ada uji parsial, yaitu untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Dan terakhir ada R-square, yaitu digunakan untuk menguji kualitas suatu persamaan regresi. Di bab 3 ada metode penelitian. Jenis penelitian ini digunakan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel atau bilangan. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses. Sumber penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari website data.go.id. Data dan jenis data. Data diperoleh dari data.go.id, maka data bersifat sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Dan ini datanya. Dalam penelitian peneliti menggunakan software IBM Statistik 23. Langkah-langkah berikut. Yang pertama, uji asumsi klasik. Yang kedua, uji simultan. Yang ketiga, uji parsial. Yang keempat, menentukan model. Yang kelima, menginterpretasikan koefisien. Yang keenam, menghitung R-square.
Selanjutnya, dalam uji klasik, di sini uji asumsi ada uji linearitas. Dari ketiga variabel tersebut, kita bikin plot sehingga yang pertama ini angka kesembuhan berdasarkan plot tersebut, sebaran data itu tidak berada di sekitar garis lurus, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan linear antara angka kesembuhan dan jumlah kematian. Dalam angka pengobatan lengkap juga, sebaran data tidak berada di sekitar garis lurus, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan linear juga antara angka pengobatan dengan jumlah kematian. Selanjutnya, di dalam angka keberhasilan pengobatan juga, di sini sebaran datanya tidak berada di sekitar garis lurus, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa tidak ada hubungan linear antara angka keberhasilan pengobatan dan jumlah kematian. Selanjutnya, setelah uji linearitas, kita melakukan uji normalitas. Kita melakukan plotting. Dari plotting tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal karena nilai sebaran datanya berada di sekitar garis linier dan mengikuti garis lurus. Selanjutnya, melakukan uji hipotesis juga dan menyimpulkan bahwa p-value lebih besar daripada alfa, karena p-value lebih besar dari alfa artinya H0 diterima residual berdistribusi normal. Selanjutnya, setelah uji normalitas ada uji heterokedastisitas. Dari tersebut kita melakukan plotting juga. Kita bisa lihat dari gambar tersebut tidak ada gejala heterokedastisitas dalam data tersebut karena plot menyebar dari atas dan di bawah sumbu 0 tanpa membentuk pola atau bisa disebut acak. Dalam hal ini varian sisanya itu adalah homogen. Selanjutnya ada uji simultan. Setelah dilakukan pengujian dengan nilai p-value yang ada, maka H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak valid. Yang itu parsial. Setelah dilakukan pengujian dengan nilai p-value yang ada, hanya jumlah angka kesembuhan yang signifikan dan sisanya tidak signifikan. Model regresinya Y sama dengan 17,280 tambah 0,039 X1 min 0,017 X2 min 0,049 X3. Y adalah jumlah kematian selama pengobatan, X1 angka kesembuhan, X2 angka pengobatan lengkap, X3 angka keberhasilan pengobatan. Dan yang terakhir ada R-square. Dilihat dari output model summary, diperoleh R-square sebesar 16,1%, yaitu keragaman dari jumlah angka kematian selama pengobatan dapat dijelaskan oleh keragaman angka keberhasilan pengobatan, angka pengobatan lengkap, dan angka kesembuhan. Sedangkan sisanya sebesar 83,9% dijelaskan oleh keragaman variabel lain yang tidak kita uji. Kemudian, di kesimpulan, berdasarkan prosedur pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pada asumsi klasik, uji linearitas tidak terpenuhi. Untuk uji normalitas dan uji heterokedastisitas terpenuhi. Dan dilihat dari R-square-nya, yaitu terdapat kelemahan. Untuk sarannya, diperlukan banyak referensi dari jurnal-jurnal dan lebih sering untuk berlatih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.